Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dewata Supra dari kelas B1 dan Pasar nomor absen 10. Dan di sini saya bersama Nafa, dari Jawa, kelas. kelas 4. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai membangun masyarakat beradab. Pertama, coba dapat bayangkan dunia tanpa aturan. Hmm, Coba bayangkan, misalnya kalau dunia tidak mempunyai aturan sama sekali, buang sampah di mana aja, berkendara seenaknya, tidak menghargai guru, apa kira-kira yang akan terjadi di dunia ini? hmm, nah, tidak punya sopan jujur. Oke, pasti dunia kacau, tidak nyaman, tidak bisa membahayakan banyak orang. Itulah kenapa kita butuh aturan dan norma. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, apa itu norma dan adat istiadat. Yang kedua, perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menaati aturan dan adat. Yang pertama, norma. Pengertian norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat agar kita hidup tertib, biasanya berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Contohnya, bersikap sopan, antri saat membeli sesuatu, dan tidak berteriak di tempat umum. Selanjutnya, adapun jenis-jenis norma. Ada 4 jenis norma utama. Yang pertama, norma kesopanan, yaitu aturan tentang sikap sopan, misalnya memberi salam, tidak menyela pembicaraan. Yang kedua, norma agama. Aturan dari ajaran agama, seperti berdoa sebelum makan, beribadah tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu norma hukum. Aturan yang ditetapkan pemerintah dan mengikat seluruh warga. Contohnya, dilarang mencuri, membawa helm saat berkendara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu norma kesusilaan. Aturan dari hati nurani, seperti bersikap jujur, tidak menyakiti orang lain, tidak menyontek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun contoh norma sehari-hari. Contoh norma yang kita jalani setiap hari yaitu mengucapkan salam saat masuk rumah. Dapat sudah melakukan itu? Udah, Misalnya contohnya mengucapkan salam Dapat gimana kepada orang tua. Misalnya Dapat nih baru sampai rumah dari sekolah. Apa salam Dapat misalnya ke mamanya? Assalamualaikum. Baik. Eh, Oke. Yang kedua yaitu menolong teman yang jatuh. Apa Dapat pernah mempunyai pengalaman menolong teman di sekolah misalnya? Saat misalnya ada teman yang jatuh atau teman kehilangan pensil, pulpen, atau dan lain sebagainya. Apakah Dapat pernah Mak, membantu teman dalam hal apa? kehilangan uang. Oh, kehilangan uang. Bagus bagus. Dapat anak baik ternyata. Tidak buang sampah sembarangan. Apakah Dapat di sekolah membuang sampah sembarangan? Hmm, ya, Oh, tidak. Berarti Dapat taat pada norma. Nah, sekarang kita lanjut ke materi apa itu adat istiadat.
Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda dan mencerminkan budaya lokal. Nah, adat ini penting untuk dijaga agar budaya kita tidak hilang. Contoh adat istiadat. Beberapa contoh adat istiadat di Indonesia. Di Bali ada upacara melasti, nyepi, galungan, kuningan, apalagi? Udah dapat tahu Eh, di Bali? Mana? Oke, kalau nggak tahu nanti kakak Enggak jelasin. tahu. Kalau di Jawa ada tradisi apa yang dapat tahu? Eh, Wah, Watson, Berapa? Watson. Buat son. Oh, dapat kan habis dari Jawa nih. Ya, Ngapain aja di sana? Tradisi apa yang dapat lihat? Misalnya yang dapat Nat. sunat. Oke, lanjut ke tradisi Minangkabau. Laki-laki ikut keluarga istri setelah nikah. Nah, apakah dapat pernah mengikuti acara adat di rumah? Pernah? Ya, Kok serius? ya. Oke, nanti dapat harus ikut ya. Misalnya pada saat galungan kuningan, dapat wajib ikut tuh maibat di rumah ya. Ya. Nah, kita lanjut ke materi peraturan. Ada dua jenis peraturan yang kita kenal. Yang pertama, peraturan tertulis, yaitu peraturan yang dibuat resmi oleh pemerintah atau lembaga. Yang kedua, peraturan tidak tertulis, berlaku di masyarakat sebagai kesepakatan bersama, tapi tidak dituangkan dalam dokumen resmi. Adapun contoh peraturan tertulis. Yang pertama, wajib memakai helm saat naik motor. Apakah Dapat sudah memakai helm saat naik motor? Ya. Bagus. Yang kedua, harus membayar pajak. Dan yang ketiga, tidak boleh menyontek saat ujian. Nah, Dapat pasti Dapat pernah menyontek nggak saat ujian? Hah? Pernah? Wah, lain kali tidak ya, tidak boleh ya. Peraturan ini memiliki sanksi atau hukuman resmi jika dilanggar. Misalnya Dapat menyontek pasti dimarahi oleh gurunya. Misalnya Dapat nebeng nih sama ayah tidak pakai helm, pasti ditegur sama polisi. Gitu. Selanjutnya, peraturan tidak tertulis. Contoh peraturan tidak tertulis yaitu tidak selonjoran di depan orang tua. Ini mengarah ke sopan santun. Mengucapkan salam saat bertemu dan tidak menyalakan TV saat hari raya Nyepi. Walaupun tidak tertulis, pelanggaran tetap mendapat teguran atau sindiran. Misalnya, Dapat pernah ikut ke pura nggak? Nah. Nah, jika Dapat tidak pakai kaman, apakah boleh masuk pura? Tidak. Oh, tidak. Itu namanya peraturan tidak tertulis. Misalnya, Dapat belum mandi nih. Tidak ada peraturan tidak boleh ke pura, tapi Dapat pasti tidak pura kalau tidak mandi. Oke, kita lanjut ke perbandingan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang pertama, peraturan tertulis dibuat oleh pemerintah, sekolah, atau instansi apapun itu yang berhubung dengan pemerintah atau sekolah. Peraturan tertulis di dalam hukum dan ada sanksi hukum. Selanjutnya ada peraturan tidak tertulis dibuat oleh masyarakat, tidak tertulis dan sanksinya berupa sanksi sosial. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kenapa kita harus menaati aturan?
kira-kira kenapa kita harus menaati aturan? Apa tahu? Oke, kalau nggak tahu, eh, kita harus menaati aturan karena aturan dan norma itu menjaga kita agar tetap aman, tentram, damai, dan rukun dalam bermasyarakat. Bayangkan jika semua orang nyetir sembarangan, bayangkan jika semua orang mencuri, bayangkan ketika pemerintah semua korupsi, apa yang akan terjadi? Dunia akan Kacau. Oke. Jadi, kalau kita menaati aturan, dunia akan terlihat indah. Semua akan damai, kecelakaan minim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jika melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, apa yang akan terjadi? Misalnya dapat melanggar aturan di sekolah, misalnya dapat tidak memakai baju sesuai seragam. Apa yang dilakukan guru kepada dapat? Dapat hukuman. Hukuman. Oke, pasti tegur sama guru kan? Iya. Nah, kalau melanggar aturan tertulis bisa kena denda atau hukuman. Kalau melanggar norma atau hukum tidak tertulis bisa dikucilkan atau mungkin ditegur oleh masyarakat. Itu yang disebut sanksi sosial. Misalnya sanksi sosial, dapat hidupkan DJ pada saat nyepi, gitu. Apa yang akan dilakukan Beneso atau pecalang pada dapat? Mentegur. Pasti dimarahi kan? Ya. Oke. Jadi lebih baik kita taat aturan supaya kita bisa hidup dengan damai, tenang, dan bisa jadi masyarakat yang beradab. Oke, setelah kakak menyampaikan sekian banyak materi hari ini, sekarang kakak akan bertanya untuk menguji pemahaman Depa tentang materi membangun masyarakat beradab. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 contoh peraturan tertulis dan 2 contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama, contoh peraturan tertulis. Memakai seragam ke sekolah, tidak boleh mencontek saat ujian. Oke, selanjutnya peraturan yang tidak tertulis. Harus mengucapkan salam saat masuk rumah. Oke, betul. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Norma apa yang sering kamu jalani? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Oke, contohnya? Kalau saya melihat guru di luar. Oke, ketika melihat guru di luar, apa yang dapat lakukan? Menyapa guru. Menyapa guru dan bersalaman. Bersalam sama guru. Oke, bagus. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Cukup sulit, tapi kak yakin dapat bisa menjawab. Apa perasaan dapat jika melihat orang melanggar norma? Saya tidak merasa nyaman dan akan menegur orang yang melarang. Oke, Bapak akan menegur orang yang melanggar. Gitu? Ya. Bagus. Oke, sekarang kita berada di Sanggah atau Molajang bersama Dapa. Di sini saya akan menunjukkan kepada Dapa peraturan tidak tertulis ternyata atau bisa disebut norma. Pertama, misalnya Dapa mau ke pura, tapi tidak memakai pakaian adat pura. Apakah Dapa boleh masuk pura? Tidak. Itu yang dinamakan peraturan tidak tertulis. Di pura kan misalnya sangat tidak ada tertulis peraturan tidak boleh memakai harus memakai kamen pada saat ke pura, kan tidak ada peraturan itu. Itu yang dinamakan peraturan tidak tertulis. Dan selanjutnya, yang kedua, misalnya dapat mau sembahyang pura atau ke sana, dapat tidak membawa bunga atau alat-alat untuk sembahyang.
Apakah dapat bisa sembahyang tanpa membawa alat-alat pura? Tidak. Oh, tidak, itu yang namakan peraturan tidak tertulis. Tidak mungkin di pura isi tulisan tidak boleh harus membawa bunga ke pura atau ke sangga, kan tidak ada tulisan seperti itu. Itu pun yang disebut peraturan tidak tertulis, nyata tapi tidak tertulis. Sekian. Oke, sekarang kakak ada sedikit pesan pada Rafa. Jadilah anak yang taat aturan, menghormati adat istiadat dan mematuhi norma agar menjadi masyarakat yang beradab dan mempunyai masa depan yang cerah dan bisa hidup damai di masyarakat. Hidup ramai, rukun, tentram, dan sejahtera. Itu sedikit pesan dari kakak. Terima kasih sudah belajar hari ini. Dapat anak yang pintar dan anak yang baik, dan semoga bisa sukses selalu di masa depan. Sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.